Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial, belajar desain grafis dan Microsoft Office. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membuat video pertama saya mengenai Adobe Illustrator. Dan tentu video pertama ini akan saya terangkan mengenai pengenalan Adobe Illustrator. Dan apa saja yang nanti akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan coba mengenali apa itu aplikasi Adobe Illustrator. Terus kemudian yang kedua, pengenalan tampilan utama di aplikasi Adobe Illustrator. Yang ketiga, kita akan coba untuk membuka atau membuat dokumen baru. Yang keempat, kita akan coba untuk menyimpan dokumen dari hasil pekerjaan kita. Baik itu dokumennya dalam bentuk file Adobe Illustrator atau AI, atau filenya dalam bentuk gambar. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari pada kesempatan video kali ini. Oke, yang pertama kita akan coba mengenali apa itu Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah program pengolah grafis yang berbasis vektor, ya. Jadi biasanya Adobe Illustrator itu digunakan untuk membuat logo, desain kemasan, vektor art, dan masih banyak yang lainnya. Nah, lantas apa bedanya dengan CorelDRAW? Nah, secara fungsi Adobe Illustrator dan CorelDRAW itu sama saja, ya. Jadi pengolah grafis yang berbasis vektor. Jadi kalau pengolah grafis berbasis vektor, jadi kalau kita memperbesar gambarnya berkali-kali, itu tidak akan pecah gambarnya. Nah, inilah bedanya gambar yang berbasis vektor dan gambar yang berbasis bitmap, begitu. Nah, aplikasi yang berbasis bitmap itu biasanya yang sering kita kenal yaitu Adobe Photoshop. Oke, itu adalah pengertian dari Adobe Illustrator. Terus kemudian yang kedua, kita akan coba mengenali tampilan utama dari Adobe Illustrator. Nah, saya akan coba buka Adobe Illustratornya. Nah, di sini saya memakai Adobe Illustrator CC 2020. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan file aplikasinya, saya sudah membuat video sebelumnya mengenai bagaimana cara untuk menginstal Adobe Illustrator CC 2020, sekaligus teman-teman bisa mendownloadnya. Nah, bisa teman-teman cek di link di atas, ya. Oke, kita akan melanjutkan untuk pengenalan tampilan utama di Adobe Illustrator. Nah, seperti halnya aplikasi-aplikasi yang lain, di bagian atas terdapat main menu, ya, atau menu utama. Terus kemudian di bawah menu utama itu namanya adalah control panel. Nah, di sebelah kiri, di sebelah kiri dari tampilan aplikasi Adobe Illustrator itu ada namanya toolbar. Nah, tentu toolbar ini tempat di mana tools-tools yang nanti akan kita pergunakan untuk mengolah gambar yang ada di Adobe Illustrator. Dan di sebelah kanan ini ada yang disebut dengan panel docking area. Dan yang terakhir itu ada yang namanya artboard. Artboard ini sama halnya dengan aplikasi-aplikasi yang lain, misalkan di CorelDRAW disebut dengan page, terus kemudian di Adobe Photoshop misalkan disebut dengan canvas, ya. Di Adobe Illustrator itu biasanya disebut dengan artboard. Jadi tempat di mana file-file project kita atau gambar-gambar kita yang nanti kita akan buat atau kita olah, disinilah tempatnya, yaitu di artboard. Oke, itu ya pengenalan mengenai tampilan utama di Adobe Illustrator. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk membuat dokumen baru. Jadi caranya teman-teman masuk ke file, terus kemudian ke new, atau teman-teman bisa tekan Ctrl N di keyboard. Dan nanti akan disuguhkan pada menu New Document atau dokumen baru. Nah, di sini aplikasi Adobe Illustrator sudah menyiapkan sebetulnya layout-layout atau dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan kita, begitu ya. Baik itu untuk mobile, ya, untuk handphone, terus kemudian untuk web, tentu untuk penggunaan nanti gambarnya di web, dan untuk print, ya, berbagai jenis ukuran, ada 4, letter, lega, dan lain-lain. Dan untuk penggunaan nanti di film atau video. Nah, bagaimana cara mengcustomize-nya? Misalkan kita tidak ingin memilih apa yang sudah disediakan oleh aplikasi Adobe Illustrator-nya, ya.
Ya, kita pilih salah satu saja, misalkan A4 ya, atau apa saja misalkan pilih. Nah, di bagian kanan kita bisa customize atau bisa kita rubah begitu, sesuai dengan keinginan kita. Oke, contoh misalkan yang pertama kita akan coba namai ya filenya. Terus kemudian untuk size-nya ini kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Terus kemudian unitnya juga kita bisa atur, mau milimeter, sentimeter, pixel, inci misalkan, dan lain-lain ya. Saya kasih contoh misalkan kita ambil saja sentimeter ya. Terus kemudian kita akan buat dokumennya atau artboardnya ukuran 20 cm dikali 20 cm ya. Berarti lebar 20 cm, tinggi 20 cm. Dan untuk orientasi tentu teman-teman bisa pilih portrait atau misalkan landscape ya. Nah, ini tidak aktif, kenapa? Karena kita buat sebelumnya dokumennya berbentuk kotak ya, sama sisi begitu. Coba misalkan kita ambil 30 saja, 30 cm. Nah, tentu ini bisa di landscape atau di ukuran portrait begitu. Nah, saya akan coba di landscape-kan saja ya. Nah, untuk pengaturan artboard, kalau kita pilih satu, nanti dokumen barunya akan berisi satu artboard saja dengan ukuran 30 dikali 20 cm. Tapi kalau kita membuat 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya, nanti dokumen baru kita itu akan berisi sesuai dengan jumlah artboard yang kita isikan begitu ya. Nah, tentu ini akan kita pelajari lebih lanjut. Saya akan coba pilih saja satu artboard saja ya. Oke, untuk selanjutnya di bawah itu ada advance option ya. Jadi pilihan yang lebih advance untuk pengaturannya. Yang pertama itu adalah color mode atau mode warna. Kita bisa pilih yang RGB ya. Terus kemudian juga kita bisa pilih yang CMYK color ya. Nah, kalau kebutuhannya nanti di print atau dicetak begitu, ya kita pilih CMYK color. Nah, kalau kebutuhannya untuk display di HP, di monitor begitu ya, itu nanti kita bisa pilih RGB color begitu. Nah, saya coba pilih yang CMYK color saja. Oke, di bawah ini ada raster effect. Jadi kita bisa pilih yang high, medium, dan screen begitu ya. Raster effect ini mengatur banyaknya pixel ya yang nanti ada di project kita. Jadi 300 ppi ya, pixel per inch, terus kemudian medium, terus kemudian screen. Nah, saya akan coba pilih saja medium ya. Nah, untuk preview mode teman-teman kasih default saja ya. Oke, untuk selanjutnya saya pikir cukup ya untuk pengenalan pembuatan dokumen baru. Dan kalau sudah, kita pilih saja create ya, atau buat. Nah, nanti kita akan langsung membuka dokumen baru yang sebelumnya sudah kita atur. Nah, itu bagaimana cara untuk membuat dokumen baru di Adobe Illustrator. Nah, untuk materi terakhir, kita akan coba untuk menyimpan file dokumen kita yang sudah kita buat. Baik itu dalam bentuk Adobe Illustrator ataupun nanti dalam bentuk gambar. Ya, itu jelas bedanya ya. Oke, saya akan coba memasukkan objek saja terlebih dahulu ya, supaya nanti kita bisa menyimpan dokumennya begitu. Saya akan coba masukkan rectangle, terus kemudian bagaimana cara untuk menyimpannya? Tentu sama saja dengan yang lain ya. Kita akan coba menyimpan file dokumen kita dalam bentuk Adobe Illustrator atau .ai ya, atau AI begitu. Caranya masuk file, terus kemudian save ya, atau Ctrl S, sama saja dengan aplikasi yang lain. Nah, nanti akan disuguhkan pada menu Explorer. Nah, tentu teman-teman bisa pilih di mana lokasi yang nanti akan teman-teman tempatkan filenya. Oke, saya akan coba simpan di D saja ya di sini. Oke, dengan nama dokumen baru ya, sesuai dengan nama yang sebelumnya sudah kita atur. Nah, di bawah, nah teman-teman bisa lihat ya. Nah, save as type-nya itu adalah Adobe Illustrator atau AI. Jadi kalau kita simpan dalam bentuk AI, nah tentu apabila kita ingin mengedit kembali dokumen yang sudah kita buat sebelumnya, ya kita tinggal buka saja.
dokumen AI ini, begitu ya. Oke, kita akan coba langsung save saja ya. Save, dan ini langsung ada pilihannya, dan kita langsung klik OK saja. Dan ini sudah langsung tersaving ya. Nah, kita akan coba buktikan ya. Nah, ini ya dokumen yang sudah kita buat tadi ya, dalam bentuk AI. Oke, untuk yang terakhir kita akan coba untuk menyimpan dokumen ini dalam bentuk gambar ya. Nah, agar lebih menarik saya akan coba warnai saja ya, supaya nanti terlihat bedanya begitu. Oke, kita warnai saja dengan warna merah ya. Nah, kita akan menyimpan satu artboard ini menjadi sebuah gambar. Caranya masuk file, terus kemudian export, dan kita pilih export from screen. Nah, di sini sudah ada previewnya ya. Pastikan ini di checklist. Oke, untuk selanjutnya yaitu export to. Jadi export to ini yaitu dimana kita menyimpan gambarnya. Ya, kita bisa atur saja dengan choose the folder di sini ya. Kita pilih dan kita pilih saja di mana tempatnya yang nanti akan kita tempatkan gambarnya. Saya pilih di data saja di sini ya, di partisi E, dan saya langsung select folder saja. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah partisi E, dan di bagian format di bawah teman-teman bisa memilih tipe gambar apa yang nanti akan teman-teman buat. Apakah itu bentuknya PNG atau itu JPG ya, dengan berbagai kualitas, dari mulai kualitas yang kecil sampai dengan kualitas yang high begitu, atau yang base, atau PDF misalkan ya, teman-teman bisa pilih ya. Oke, terus kemudian di sebelah kirinya, di sebelah sini yaitu scaling, yaitu scale. Jadi scaling itu ya memperbesar. Apakah ukurannya nanti 1 kali saja sesuai dengan ukuran dokumen yang sudah kita buat, atau misalkan kita mau membuat 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, dan seterusnya begitu ya. Itu teman-teman bisa pilih begitu. Oke, kalau sudah, kita coba saja ya. Kita coba untuk langsung export artboard. Oke, kita pilih export artboard. Semacam peringatan ya. Invalid export location, berarti salah menempatkan lokasi export. Jadi tidak bisa langsung ke partisi ternyata ya. Jadi kita pilih saja folder, salah satu folder. Contoh misalkan saya buat folder baru ya, misalkan export gitu. Kita pilih export. Nah, sudah ya, sudah ada previewnya. Kita coba lagi export artboard dan berhasil ya. Jadi kalau sudah export artboard, jadi nanti akan secara otomatis diarahkan ke dokumen yang sudah kita buat atau folder yang berisi dokumen kita ya. Oke, di sini ada export, terus kemudian kita sebelumnya sudah atur bahwa scalingnya itu adalah 1 kali, dan ini adalah gambar yang tadi kita keluarkan ya, atau kita ekspor. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah bentuk gambar yang sebelumnya saya setting dalam bentuk PNG file. Oke, itu bagaimana cara untuk mengekspor gambar dalam bentuk PNG, JPG, atau PDF ya, atau yang lainnya sesuai dengan pilihan-pilihan yang tadi disuguhkan. Oke, itu saja ya untuk video tutorial kali ini. Ini adalah video tutorial pertama yang saya buat mengenai Adobe Illustrator. Nah, tentu silahkan teman-teman ikuti terus video-video saya mengenai pembelajaran Adobe Illustrator. Saya akan membuat pembelajaran Adobe Illustrator sesuai dengan level atau tingkatannya. Dalam artian mulai dari 0 atau dari awal sampai dengan tingkat intermediate, supaya nanti teman-teman bisa secara mudah dalam proses pembelajaran. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.